Sahabat INN Indonesia, akhir-akhir ini mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil telah ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Lantaran Masjid Al-Jabar yang merupakan masjid ikonik Jawa Barat kini kembali menjadi pembahasan masyarakat. Betapa tidak, banyak orang terutama masyarakat Jawa Barat yang terkejut ketika Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang terpilih di 2024 kemarin, di mana anggaran dana pembangunan Masjid Al-Jabar dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? PEN Pak. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? Saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu di pembangunan infrastruktur, Pak. apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar, dan satu lagi Masjid Al-Jabar dari dana PEN sebagian? iya Pak, itu sarana peribadatan. Oh, jadi Al-Jabar itu dibangun dari dana pinjaman Termasuk bagian. PEN berapa yang dibangunkan ke situ dulu? Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar per tahun. Total utang, pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh, 3,4. Itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Cicil. Ya, Bapak yang nyicilnya, Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah provinsi. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan. Ya, sekitar 566 miliar per tahun, itu sampai 2028. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicilnya. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? kehapusan Hutang? diajukan aja Pak. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun. 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan Tahun keempat Pak. tahun keempat, ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah. Udah. Ya, itu yang menjadi beban terberat kita, Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada ringan. masalah. Hutang PEN 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Pada Amin. dasarnya Masjid Al-Jabar ini telah lama menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Jawa Barat. Di awal pembangunan masjid ini telah menelan biaya yang diakui oleh pemerintah Jawa Barat saat itu yakni Ridwan Kamil kurang lebih 1 triliun rupiah. Inilah kemudian yang menjadi polemik saat itu karena dana yang digunakan untuk membangun masjid yaitu dana APBD. Sementara banyak pakar yang berpendapat saat itu bahwa secara hukum itu boleh-boleh saja. Namun secara etika itu kurang beretika dianggap saat itu. Di mana tempat pembangunan ibadah itu baik masjid, gereja, dan tempat ibadah agama lainnya itu biasa diadakan oleh swasembada masyarakat atau sumbangan-sumbangan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Lalu kemudian ketika tidak cukup lalu bisa dianggarkan APBD beberapa persen. Namun beda dengan Masjid Al-Jabar ini, saat itu dianggarkan dari APBD atau dari PEN yang dibuka oleh Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya dana PEN itu adalah dana pemulihan ekonomi nasional yang kemudian ternyata dipinjam juga oleh Pak RK ini atau Pak Ridwan Kamil untuk dibangun Masjid Al-Jabar. Lalu setelah itu muncullah kontroversi yang kedua, di mana setelah pembangunan Masjid Al-Jabar ini selesai, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak kontraktor daripada Masjid Al-Jabar ini yang merasa belum dibayar oleh Pak Ridwan Kamil. Namun tidak lama kemudian Pak Ridwan Kamil pun muncul di media dan menyatakan bahwa tidak ada lagi tunggakan pembayaran atas proyek Masjid Al-Jabar ini yang belum dibayarkan oleh pemerintah. 1 triliun lunas terbayar oleh Bapak Ridwan Kamil yang menjadi penanggung jawab utama saat itu sebagai Gubernur Jawa Barat. Kontroversi ini tidak cukup sampai di situ. Banyak kontroversi yang lain yang ditimbulkan oleh Masjid Al-Jabar ini. Masjid ini adalah tempat agama Islam untuk beribadah dan juga sebagai tempat wisata religius bagi seluruh umat Islam di penjuru muka bumi ini. Namun naasnya terdapat dalam beberapa video banyak orang-orang yang berkunjung di sana justru mengotori masjid ini. Sampah pun berserakan di mana-mana yang susah untuk diatasi. Karena setiap pengunjung kurang sadar diri bahwa yang didatangi ini adalah rumah suci di mana tempat ibadah bagi kami yang beragama Islam. Beredar di media sosial, video Masjid Raya Al-Jabar menjadi tempat berenang anak-anak yang mengunjungi masjid saat libur tahun baru.
Bahkan masjid milik pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga dipenuhi dengan sampah pengunjung yang sedang berlibur. Masjid ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 30 Desember 2022. Pada hari pertama peresmiannya ditemukan ada 1,9 ton sampah di area Masjid Al-Jabar, terutama di sekitar danau. Selain itu, ada masalah terkait akses menuju masjid yang sempit menimbulkan kemacetan dan banyak warga yang makan di pelataran masjid. Mengutip Tribunnews.com, menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil memaklumi karena masjid yang berada di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung ini baru diresmikan dan bertepatan dengan liburan. Menurutnya, lebih baik masjid tersebut ramai oleh pengunjung daripada sepi. Padahal sudah barang tentu juga bahwa yang datang di sana itu tentu kebanyakan umat muslim. Bukankah kita telah memahami bersama bahwa at-tahuru satrun minal iman, suci itu sebagian daripada iman. Namun yang lebih ngenasnya lagi, ketika sebuah video viral di seluruh jagat Indonesia ini, Masjid Al-Jabar dijadikan sebagai kolam renang oleh para pengunjungnya, baik itu anak-anak maupun remaja yang ada di sekitar Masjid Al-Jabar ataupun pendatang-pendatang jauh yang datang untuk berwisata di Masjid Al-Jabar ini. Kang Deddy Mulyadi memang beberapa saat belakangan ini selalu rapat bersama tentang anggaran APBD dan APBN yang masuk di Jawa Barat ini. Secara detail dan secara terperinci, Kang Deddy Mulyadi betul-betul mendalami dan mengoreksi satu persatu anggaran ini dengan tujuan bagaimana anggaran ini tepat guna dan tepat waktu dan bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat. Itulah tipe kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, di mana setiap langkah dan kerjanya diliput dalam media YouTube-nya ataupun TikTok-nya. Ini bukan sebuah pencitraan, tetapi inilah bentuk transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi untuk menunjukkan kepada seluruh Jawa Barat dan seluruh Indonesia bahwa pemimpin itu harus transparansi, apalagi berkenaan dengan dana APBD maupun APBN. I think that's all for tonight. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top.